Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan perkuliahan di pagi hari ini. Kemudian salawat beserta salam semoga tetap tersampaikan kepada baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita hormati dosen pengampu mata kuliah kajian kebahasaan Ibu Ari Suryani SPD MPD, kemudian kakak-kakak dan rekan-rekan yang alhamdulillah hadir pada kesempatan ini. Sebelum kami memulai presentasi pada pertemuan kita kali ini, izinkanlah saya selaku moderator untuk memperkenalkan rekan-rekan dari kelompok 6 yang akan presentasi nantinya. Yang pertama yaitu saya sendiri, Jeffrey Octaviandi dengan NIM 21129410. Kemudian yang kedua Anis Rulwaki dengan NIM 21129167. Yang ketiga Elva Sri Surya Ulfa dengan NIM 21129035. Dan yang terakhir yaitu Nadia Rahmadani dengan NIM 21129079. Materi yang akan kita bahas pada pertemuan kita kali ini yaitu hakikat dan pengertian semantik. Baik, langsung saja kita mulai presentasi pada pertemuan kita kali ini. Pemateri pertama yaitu Elva Sri Surya Ulfa. Kepada Elva Sri Surya Ulfa disilahkan. Baiklah, terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elva Sri Surya Ulfa, NIM 21129035. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang hakikat semantik dan sejarah semantik. Yang pertama yaitu pengertian semantik. Kata semantik berasal dari bahasa Yunani, sema yang artinya tanda, lambang, atau sign. Semantik pertama kali digunakan oleh seorang filolog Prancis bernama Michel Bril pada tahun 1883. Kata semantik kemudian disepakati sebagai istilah yang digunakan untuk bidang linguistik yang mempelajari tentang tanda-tanda linguistik dengan hal-hal yang ditandainya. Oleh karena itu, kata semantik dapat diartikan sebagai ilmu tentang makna atau tentang arti, yaitu salah satu dari 3 tataran analisis bahasa, fonologi, gramatikal, dan semantik, menurut Chair 1994. Semantik terdiri dari 2 komponen. Yang pertama, komponen yang mengartikan, yang berwujud bentuk-bentuk bunyi bahasa, dan yang kedua, komponen yang diartikan atau makna dari komponen yang pertama. Kedua komponen ini merupakan tanda atau lambang, sedangkan yang ditandai atau dilambangkan adalah sesuatu yang berada di luar bahasa yang lazim disebut dengan referen atau hal yang ditunjuk, menurut Abdul Chair 1995. Yang kedua yaitu sejarah semantik. Istilah semantik baru muncul pada tahun 1984 yang dikenal melalui American Philological Association atau Organisasi Filologi Amerika. Dalam sebuah artikel yang berjudul Reflect Meanings, A Point in Semantic. Istilah artikel sendiri sudah ada sejak abad ke-17. Semantik sebagai subdisiplin linguistik muncul pada abad ke-19. Pada abad ini, para ahli bahasa mulai berminat tentang perubahan makna. Masalah makna ini pun menjadi bagian dasar oleh para ahli linguistik tradisional. Pada pertengahan dan akhir abad ke-20, bidang linguistik ini semakin mendapat perhatian, khususnya dengan kemunculan golongan linguistik transformasi. Golongan ini beranggapan bahwa makna adalah salah satu aspek yang penting dalam bahasa. Ini sama pentingnya dengan kajian terhadap struktur bahasa. Berdasarkan pemikiran Reich tentang perkembangan semantik dapat dibagi menjadi 3 bagian pertumbuhan. Yang pertama yaitu pada masa pertama. Masa ini meliputi setengah abad. Masa ini disebut Ullmann sebagai underground period. Masa ini dimulai dengan pernyataan Plato
yakni bunyi-bunyi secara implisit mengandung makna tertentu. Dalam bukunya yang berjudul Krivillus, Plato telah menggunakan kata semainen. Kemudian, salah seorang murid Plato, yakni Aristoteles, menghaluskan metafisika tersebut dengan bukunya yang berjudul Filsafat Pertama. Masa kedua. Pada masa perkembangan kedua ini, semantik dikenal dengan ilmu murni historis, yakni adanya pandangan historikal semantik. Ditandai dengan munculnya karya klasik Brill pada tahun 1883. Brill mengaitkan semantik dengan unsur dari luar bahasa. Brill juga membahas soal perubahan makna, makna yang berhubungan dengan logika, dan makna yang berhubungan dengan psikologi. Pada masa ketiga, studi makna ditandai dengan munculnya kata filolog Swedia Gustav Strand pada tahun 1931 yang berjudul Meaning and Change of Meaning with Special Reference to the English Language Strand. Filolog ini melakukan kajian makna secara empiris. Dalam kajian ini, semantik dinyatakan dengan tegas sebagai ilmu makna. Akan tetapi, sebelum kelahiran karya Strand, di Jenewa telah diterbitkan bahan kumpulan kuliah dari seorang pengajar bahasa Ferdinand de Saussure yang berjudul Cours de Linguistique Générale, yang sangat menentukan perkembangan linguistik berikutnya. Pandangan Saussure itu kemudian berkembang menjadi pandangan aliran strukturalisme, bahwa bahasa merupakan satu sistem yang terdiri atas unsur-unsur yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan. Pandangan ini kemudian dijadikan titik tolak kesatuan yang sangat kuat dengan mempengaruhi berbagai bidang penelitian. Terutama di Eropa, pandangan semantik kemudian berbeda dengan pandangan sebelumnya. Sekian materi dari saya, kembali kepada moderator. Baik, terima kasih diucapkan kepada Elva Sri Surya Ulfa. Selanjutnya, materi kedua akan disampaikan oleh Nadia Rahmadani. Kepada Nadia Rahmadani, disilakan. Terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Rahmadani, NIM 2112979. Saya akan menjelaskan materi tentang hubungan semantik dengan ilmu lain. Yang pertama adalah hubungan semantik dengan praktik. Levinson 1983 menjelaskan dua definisi praktik. Definisi pertama menunjukkan bahwa untuk memahami makna bahasa, seorang penutur, pendengar perlu mengetahui makna kata dan hubungan gramatikal antara kata tersebut dan juga menghubungkan apa yang dikatakan dengan apa yang diandaikan atau apa-apa yang telah dikatakan sebelumnya. Pengertian kedua ini lebih menekankan pada pentingnya kesesuaian antara kalimat yang diujarkan oleh pengguna bahasa dengan konteks tuturannya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kajian praktik adalah makna yang dihubungkan dengan konteks sebuah tuturan. Sebuah pembahasan praktik yang dihubungkan dengan semantik dapat dikemukakan dari pernyataan Leach. Leach mengartikan situasi ujar atau speech situation. Praktik merupakan cabang ilmu bahasa yang mengungkapkan hakikat bahasa yang disadari pemahaman terhadap penggunaan bahasa dalam komunikasi. Praktik sebagai kajian dalam linguistik mempunyai kaitan dengan semantik. Keterkaitan ini disebut semantisme, yaitu melihat semantik dengan bagian dari praktisme, yaitu melihat semantik sebagai bagian dari praktik, serta komplementarisme atau melihat semantik dan praktik dua bidang yang saling melengkapi. Maka dapat disimpulkan bahwa praktik dan sintaksis adalah dua kajian dalam linguistik yang mengkaji bahasa. Jika semantik membahas soal makna yang ada dalam bahasa,
Praktik membahas makna di luar bahasa yang terikat dengan unsur-unsur kebahasaan. Yang kedua adalah hubungan semantik dengan filsafat. Pengetahuan filsafat. Filsafat merupakan ilmu yang berkenaan dengan hakikat pengetahuan, kearifan, dan kebenaran. Hubungan antara filsafat dan semantik terlihat dalam aktivitas berfilsafat yang memerlukan bahasa sebagai media proses berpikir dan menyampaikan hasil berpikir tersebut. Bollinger dan Serge Aminuddin tahun 2003 halaman 19 menegaskan bahwa kita dapat memikirkan sesuatu di luar yang terbahasakan. Hakikat realitas yang dapat dipahami adalah sejauh yang terbahasakan. Pertemuan antara semantik dengan filsafat kemudian melahirkan filsafat bahasa. Dalam kajian filsafat bahasa, Klein 2002 kemukakan bahwa bahasa yang kita gunakan sehari-hari setidaknya mengandung 5 kelemahan, yaitu yang pertama adalah kekaburan atau vagueness, yang kedua pemakna gandaan atau ambiguity, yang ketiga ketidakterangan atau ketidakjelasan atau misleadingness. Oleh karena itu, perlu disusun suatu kriteria logis yang dapat menentukan apakah suatu ungkapan mengandung makna atau meaningful, atau tidak bermakna atau meaningless. Contoh kelemahan seperti sifat kesamaran atau ketidakjelasan dalam bahasa terjadi karena makna yang terkandung dalam bahasa suatu bentuk kebahasaan pada dasarnya hanya mewakili realitas yang diacukan. Sebagai contoh, untuk menentukan makna tinggi, bisa atau mampu, seseorang harus mengetahui di mana konteks itu berada. Meskipun demikian, dalam dunia penyairan, kesamaran makna itu justru dimanfaatkan untuk memperkaya gagasan yang disampaikan. Yang ketiga adalah hubungan semantik dengan sastra. Sastra merupakan karya fiksi yang menggunakan bahasa sebagai media penyampaian pesannya, karena penggunaan bahasa sastra bersinggungan dengan semantik. Akan tetapi berbeda dengan bahasa ilmiah dan bahasa sehari-hari. Bahasa sastra merupakan salah satu bentuk idiosinkratik, yaitu kata-kata yang digunakan adalah hasil kreasi ekspresi penulisannya. Penggunaan gaya bahasa yang tidak lazim dalam bahasa sehari-hari atau bahasa ilmiah banyak dijumpai dalam karya sastra. Bahasa metaforis atau alegoris menjadi bagian yang membuat sebuah karya sastra menjadi menarik dibaca dan dimaknai. Menghadapi realitas akan kompleksitas makna dan karya sastra, pembaca yang ingin memahami karya sastra sungguh-sungguh dan benar tentunya juga harus memahami ilmu tentang makna semantik. Peran semantik sangat penting dalam kajian sastra, terutama pada telaah makna dan gaya bahasa atau style, dan latar proses kehadirannya. Hal ini sejalan dengan pandangan Saussure yang mengintroduksi istilah signifikan, yakni gambaran bunyi abstrak dalam kesadaran dan signifi. Untuk sampai pada komunikasi, unsur signifikan harus memiliki wujud yang konkret serta memiliki relasi dan kombinasi sesuai dengan sistem yang melandasinya. Yang keempat adalah linguistik. Linguistik didefinisikan sebagai ilmu bahasa atau studi ilmiah mengenai bahasa. Linguistik mempunyai beberapa cabang, yaitu fonologi, morfologi, sintaksis, dan wacana. Tataran fonologi lazim dibagi menjadi dua, yaitu fonetik dan fonemik. Satuan dalam studi fonetik adalah font atau bunyi bahasa. Font ini tidak bermakna dan tidak dapat membedakan makna kata. Oleh karena itu, pada tingkat fonetik ini tidak ada studi dan masalah semantik. Satuan dalam tataran fonemik adalah fonem yang lazim didefinisikan sebagai satuan bunyi terkecil yang dapat membedakan makna kata. Meskipun fonem ini dapat membedakan makna kata, akan tetapi sesungguhnya fonem itu sendiri tidak memiliki makna. Oleh karena itu, pada tataran fonemik,
ini pun tidak ada persoalan semantik. Dengan kata lain, fonemik tidak menjadi objek studi semantik. Namun, dalam hal ini perlu diketahui adanya fonem-fonem bermakna yang disebut dengan fonestem, seperti bunyi I yang katanya memiliki makna kecil seperti terdapat pada kata detik, titik, dan jentik. Berbeda dengan bunyi A yang memiliki makna besar seperti pada kata detak, derak, dan kelap. Hanya perlu dipahami, makna dalam fonestem ini tidak melewati batas morfem. Dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup semantik meliputi semua tataran bahasa, kecuali tataran fonetik dan fonemik yang menyinggung juga masalah makna tetapi tidak memiliki makna. Yang kelima adalah hubungan semantik dengan antropologi. Antropologi sebagai ilmu yang mengkaji manusia, khususnya tentang asal-usul, aneka warna bentuk fisik, adat istiadat, dan kepercayaan pada masa lampau memiliki hubungan dengan bidang ilmu semantik. Semantik dianggap berkepentingan dengan antropologi karena analisis makna pada sebuah bahasa melalui pilihan kata yang dipakai penuturnya akan mendapatkan klasifikasi praktis tentang kehidupan budaya penuturnya. Yang keenam adalah hubungan semantik dengan religi. Dalam bahasa, ada banyak kosakata yang memiliki sinonim, khususnya dalam bahasa Arab. Meskipun kosakata itu memiliki makna yang hampir sama, penggunaan kosakata itu bisa saja berbeda. Bidang semantik memahami jaringan konseptual yang terbentuk oleh kata-kata yang berhubungan erat karena setiap kosakata pasti memiliki hubungan dengan kosakata lainnya. Kitab suci umat muslim, misalnya dalam Al-Quran sering digunakan kata yang hampir memiliki kesamaan, tetapi memiliki titik tekanan tersendiri. Jadi, bidang semantik merupakan jaringan kata-kata kunci khas yang secara linguistik meniru dan menyerupai suatu sistem konsep kunci yang tiap-tiap tahapan perkembangan mengumpulkan sejumlah kata kunci tertentu di sekeliling dirinya dan membentuk satu bidang semantik atau lebih. Baiklah, hanya itu yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih diucapkan kepada Nadia Rahmadani yang telah menyampaikan materi. Kemudian materi selanjutnya, yaitu materi ketiga, akan dijelaskan oleh Anisrul Waki. Kepada Anisrul Waki, disilahkan. Baik, terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anisrul Waki, NIM 211299167. Saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu tentang manfaat semantik. Berikut ini terdapat 3 manfaat semantik, antara lain yang pertama, bagi seorang wartawan, seorang reporter atau orang-orang yang berkecimpung dalam dunia persurat kabaran dan pemberitaan, mereka barangkali akan memperoleh manfaat praktis dari mengenai semantik. Pengetahuan semantik akan memudahkannya dalam memilih dan menggunakan kata dengan makna yang tepat dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat umum. Tanpa pengetahuan akan konsep-konsep polisemi, homonimi, denotasi, konotasi, dan nuansa-nuansa makna tertentu, akan sulit bagi mereka untuk dapat menyampaikan informasi secara tepat dan benar. Yang kedua, bagi mereka yang berkecimpung dalam penelitian bahasa, seperti mereka yang belajar di Fakultas Sastra, pengetahuan semantik akan banyak memberi bekal teoritis kepadanya untuk dapat menganalisis bahasa atau bahasa-bahasa yang sedang dipelajarinya. Yang ketiga, bagi seorang guru atau calon guru, pengetahuan semantik mengenai semantik akan memberi manfaat teoritis dan juga manfaat praktis. Manfaat teoritis karena dia sebagai guru bahasa harus pula mempelajari dengan sungguh-sungguh akan bahasa yang akan diajarkannya. Teori-teori semantik ini akan menolong memahami dengan baik rimba belantara rahasia bahasa yang diajarkannya itu. Sedangkan manfaat praktis akan diperolehnya berupa kemudahan bagi dirinya dalam mengajarkan bahasa itu kepada murid-muridnya. Seorang guru bahasa, selain harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang luas mengenai segala aspek bahasa,
Ia juga harus memiliki pengetahuan teori semantik secara memadai agar dapat memudahkan dalam proses pembelajaran di sekolah. Baik, sekian penjelasan materi dari saya. Kembali ke moderator. Terima kasih diucapkan kepada Anisrul Waki atas penyampaian materinya. Selanjutnya yaitu kesimpulan yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Ada dua macam cabang linguistik yang khusus menyangkut kata, yaitu etimologi atau studi tentang asal-usul kata, dan simantik atau ilmu makna, studi tentang makna kata. Di antara kedua ilmu itu, etimologi sudah merupakan disiplin ilmu yang lama, sedangkan simantik relatif merupakan hal yang baru. Kata simantik berasal dari bahasa Yunani yang artinya tanda atau lambang. Simantik pertama kali digunakan oleh seorang filolog Prancis bernama Michel Bril pada tahun 1883. Kata simantik kemudian disepakati sebagai istilah yang digunakan untuk bidang linguistik yang mempelajari tentang tanda-tanda linguistik dengan hal-hal yang ditandainya. Oleh karena itu, kata semantik dapat diartikan sebagai ilmu tentang makna atau tentang arti, yaitu salah satu dari 3 tataran analisis bahasa, fonologi, gramatikal, dan semantik. Semantik merupakan bidang kajian yang sangat luas karena turut menyinggung aspek-aspek struktur dan fungsi bahasa sehingga dapat dihubungkan dengan psikologi, filsafat, antropologi, sastra, linguistik, dan pragmatik. Kemudian semantik ini juga bermanfaat terutama bagi seorang wartawan, bagi mereka yang berkecimpung dalam penelitian bahasa, dan bagi bagi seorang guru atau calon guru, pengetahuan semantik mengenai semantik akan memberikan manfaat teoritis dan juga manfaat praktis. Mungkin sekian materi yang dapat kami sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Selanjutnya kami akan membuka sesi penambahan materi. Kepada kakak-kakak dan teman-teman yang mungkin ingin menambahkan materi, disilahkan. Kepada kakak-kakak dan teman-teman yang mungkin ingin menambahkan materi, disilahkan. Baik, jika tidak ada, maka kita lanjut ke sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Kepada teman-teman dan kakak-kakak yang mungkin ingin bertanya, disilahkan untuk raise hand. Baiklah, jika tidak ada yang ingin bertanya, maka selesai sudahlah diskusi kita pada hari ini. Saya selaku moderator mewakili rekan-rekan kelompok 6 kajian kebahasaan
mengucapkan permohonan maaf jika terdapat kesalahan dalam proses presentasi tadi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.